Ketua Pusat Penyelidikan Tsunami Indonesia, Gegar Prasetya meramalkan sekiranya terjadi tsunami susulan di Selat Sunda, berkemungkinan kesannya adalah 2 kali ganda berbanding yang berlaku Ahad lalu. Gegar ketika dihubungi bagaimanapun berkata letusan dahsyat seperti yang berlaku pada tahun 1883 yang dimuntahkan Gunung Berapi Krakatau hanya akan berlaku dalam tempoh 1,400 tahun sekali. Anak Krakatau sehingga kini mencatatkan aktiviti gunung berapi yang aktif. Anak Krakatau ini lebar kalderanya itu baru 2 km persegi. Jadi masih sepertiga daripada yang 1883. Nah, kalau kita lihat sekuensinya apakah ini seperti 1883, ya masih jauh karena 416 pada waktu Krakatau meletus pada tahun 416 itu sampai 1883 sampai sebesar 1883 itu kan butuh 1.400 tahun kan. Sementara anak Krakatau ini baru muncul tahun 1927. Jadi umurnya masih belum 100 tahun pun belum gitu kan. Sementara untuk bisa sebesar Gunung Krakatau tahun 1883, nah itu dia butuh 1.400 tahun. Worst case scenario gitu dengan kondisi anak Krakatau sekarang kan dia itu kalau kita hitung semuanya kolaps ya, itu 2 kalinya kondisi sekarang gitu kan. Tapi ini kan sekarang setengahnya udah kolaps ya. Jadi kalau toh mungkin sekarang ada ya nggak jauh-jauh dengan kejadian seperti yang kemarin. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Indonesia (BMKG) tidak menolak kemungkinan berlaku tsunami susulan berdasarkan situasi semasa. Sebelumnya, BMKG memaklumkan sistem pengesan aktiviti gunung berapi telah ditambah baik sebagai langkah berjaga-jaga. Gegar menyarankan alat pasang surut gelombang dipasang segera bagi memantau perubahan muka air laut di kawasan gunung tersebut sekiranya berlaku letusan berskala besar. Sebaik amaran dikeluarkan, penduduk mempunyai masa sehingga 25 minit untuk menyelamatkan diri. Kalau tsunami sih langsung terjadi, jadi begitu letusan besar dan dia runtuh, itu langsung terjadi tsunami-nya. Oh begitu. Dia nggak butuh waktu lama, jadi begitu ada erupsi besar gitu, nah yang jadi masalah kan kita nggak bisa mencatat erupsi, karena begitu erupsi besar tercatat, kalau ada alat dipasang di situ, alatnya pasti hancur kan. Iya. Nah, yang masih untungnya itu kan anak Krakatau kan berada di tengah kan, itu jari-jarinya dia sekitar jadi jarak pulau-pulau kecil di sekeliling anak Krakatau itu sekitar 3 kilo ya. Jadi kalau ada terjadi perubahan apapun juga di situ yang terlihat perubahan ekstrim kan bisa dideteksi dari perubahan muka air lautnya kan. Nah, perubahan muka air laut ini bisa langsung mendeteksi apakah di situ terjadi tsunami apa enggak. Sempat ada 20 menit dari kemarin kan, dari terjadinya erupsi yang terakhir sampai sampai menuju ke pantai itu sekitar 25 menit. Jadi masih cukup waktu. Kali terakhir bencana sebegini berlaku pada tahun 1883 di mana Gunung Krakatau meletus dengan memuntahkan debu setinggi 80 km. Ini sekaligus mencetuskan tsunami sehingga 41 meter yang membadai pantai Teluk Betung, Lampung dan pesisir Jawa Barat.